Pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, pada hari ini kita sudah memasuki buku tematik 5C dalam pertemuan pertama, yaitu makanan yang menyehatkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak dapat memperhatikan link YouTube pembelajaran hari ini ya. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan manfaat makanan bagi pertumbuhan manusia. Yang ketiga, anak-anak dapat melengkapi kolom di buku tematik 5C halaman 12, 5 nomor saja. Yang keempat, anak-anak dapat menyebutkan organ pencernaan manusia. Yang kelima, anak-anak dapat menyebutkan fungsi organ pencernaan manusia. Yang keenam, anak-anak dapat melengkapi kolom buku tematik 5C halaman 21 bagian D, hanya 5 nomor ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita bernyanyi bersama. Judulnya Paman Datang. 1, 2, 3. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Setelah kita menyanyikan lagu Paman Datang, yuk kita belajar. Nah, Ibu mempunyai contoh gambar. Ada gambar apa saja? Banyak ya. Ada sayur mayur, ada makanan junk food, soda, burger, pizza, ada sayur, ada pisang, ada susu, dan masih banyak lainnya. Nah, dari gambar tersebut, anak-anak tahu ya makanan sehat itu yang mana? Ya, makanan sehat itu yang sayur mayur, buah, dan susu. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat makanan dalam jumlah berimbang. Ya, makanan yang kita harus makan itu adalah makanan yang bergizi anak-anak. Makanan dikatakan bergizi seimbang jika mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin dalam. Nah, ini Ibu punya contoh piramida makanan seimbang. Ada vitamin, mineral, lemak, protein, dan karbohidrat. Manfaat zat makanan bagi tubuh kita. Yang pertama, karbohidrat sebagai sumber tenaga dan digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain ada gandum, beras makanan pokok kita ya anak-anak, ada jagung, sagu, dan ketela pohon. Ya, contohnya seperti di gambar ya. Banyak tuh, ada apa aja? Ada jagung, ada beras, ada gandum, ada ketela pohon. Yang kedua, lemak menjaga panas tubuh. Pelarut vitamin A, D, E, K, dan pelindung organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Anak-anak juga perlu tahu, lemak juga digunakan sebagai energi cadangan. Jenis lemak ada 2 macam, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya ada kelapa, kacang tanah, dan kedelai. Nah, sekarang lemak hewaninya nih. Lemak hewani ada apa saja? Ada lemak yang berasal dari hewan. Contohnya, telur. Siapa yang di sini suka makan telur? Iya. Ada juga mentega, susu. Nah, setiap pagi juga sebelum berangkat sekolah jangan lupa minum susu ya. Nah, setelah susu, keju dan daging. Anak-anak bisa lihat di contoh gambarnya, ada ikan, keju, telur, buah alpukat,
daging, susu, kelapa, dan masih banyak lainnya ya anak-anak. Yang ketiga, protein berguna sebagai zat pembangun tubuh, mengganti bagian tubuh yang rusak, dan membentuk zat kekebalan tubuh. Sama halnya seperti lemak, protein terdiri dari dua macam, yaitu ada protein nabati dan protein hewani. Sumber protein nabati diantaranya ada tempe. Siapa yang suka makan tempe tahu? Wah, Ibu Tia juga suka nih makan tempe tahu. Ada kacang-kacangan dan jamur. Sumber protein hewani ada daging. Siapa di sini yang suka makan daging? Iya, selain daging ada ikan, telur, dan susu. Nah, namun anak-anak juga harus tahu, kekurangan protein itu ada penyebabnya loh. Apa saja sih penyebabnya? Penyebabnya akan menyebabkan penyakit kwashiorkor. Penderita kwashiorkor itu akan terhambat pertumbuhannya. Kulitnya itu menjadi misalnya bersisik. Bersisik dalam arti kering. Kulitnya kering, terus badannya kurus, dan rambutnya kusam, tidak berwarna hitam. Kan biasanya kalau rambutnya bagus, warnanya hitam ya, rambutnya, dan tidak kusam. Selanjutnya, yang keempat ada mineral. Mineral berfungsi untuk melancarkan semua proses yang terjadi di dalam tubuh. Nah, jenis mineral-mineral itu ada zat kapur atau kalsium, zat besi, fosfor, dan yodium. Yang kelima, air berguna untuk melarutkan zat-zat makanan, melancarkan pencernaan makanan, dan mengatur suhu tubuh. Pada kondisi normal kita harus membutuhkan minimal sehari itu 2,5 liter air setiap hari. Nah, agar tidak apa? Tidak dehidrasi, makanya kita harus mengkonsumsi minuman air putih 2,5 liter setiap hari. Yang keenam, ada vitamin merupakan zat yang berfungsi sebagai pengatur di dalam tubuh. Penyakit karena kekurangan vitamin disebut avitaminosis. Sedangkan penyakit karena kelebihan vitamin disebut hipervitaminosis. Nah, vitamin ini ada vitamin A, D, E, dan K dapat larut dalam lemak sehingga dapat disimpan di dalam tubuh. Nah, vitamin B dan C larut dalam air sehingga tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Ya anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang manfaat zat makanan bagi tubuh, sekarang Ibu mempunyai tugas untuk kalian melengkapi kolom halaman 12 bagian D. Anak-anak tulis jenis makanannya apa saja, zat yang dikandungnya apa, dan manfaat bagi tubuh manusia apa saja. Anak-anak tulis nomor 1 sampai nomor 5 saja ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan proses pencernaan manusia. Proses pencernaan manusia terdiri atas beberapa organ tubuh dan fungsinya yang saling berkaitan ya anak-anak. Nah, meskipun fungsinya nanti berbeda, pada dasar tujuannya sama, yaitu mengubah makanan menjadi zat sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Supaya organ dapat berfungsi dengan baik, makanan yang kita harus makan itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oleh karena itu, setelah mempelajari zat makanan dan manfaatnya, mari kita mempelajari organ-organ yang mencerna makanan tersebut. Ada 2 jenis proses pencernaan makanan di dalam tubuh ya anak-anak. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanis. Pencernaan makanan secara mekanis terjadi di dalam mulut. Nah, setelah misalnya kita makan, kan kita makan melewati mulut. Dengan bantuan gigi dan lidah, kita kunyah makanannya dengan gigi dan lidah. Makanan dilumatkan oleh gigi. Nah, makanannya dikunyah, dilumatkan oleh gigi. Nah, setelah makanan yang kita kunyah itu hancur,
Nah, kita lebih mudah menelannya ya. Yang kedua, pencernaan makanan secara kimia. Pencernaan makanan secara kimia dilakukan oleh enzim. Hal ini terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu enzim untuk mengubah zat-zat makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, sekarang alat-alat pencernaan dalam tubuh itu mempunyai banyak fungsi anak-anak. Yang pertama itu untuk menghancurkan makanan. Nah, jadi makanan yang nanti akan diserap oleh tubuh itu, makanannya harus lunak, tidak boleh keras. Yang kedua, menyerap zat-zat makanan. Yang ketiga, mengeluarkan dari tubuh zat-zat yang tidak dapat dicerna. Ya, susunan alat pencernaan kita ada apa saja sih anak-anak? Yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat apa saja? Ada gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Gigi berguna untuk apa? Untuk mengunyah makanan supaya menjadi halus. Berdasarkan fungsinya, ada 3 macam gigi. Yang pertama, yaitu gigi seri. Yang kedua, gigi taring. Dan yang ketiga, ada gigi geraham. Ya, yang pertama itu tadi gigi seri. Gigi seri itu berguna untuk memotong makanan, bentuk permukaannya menyerupai mata kapak. Nah, sekarang gigi taring. Gigi taring fungsinya merobek atau mengoyak makanan. Bentuk permukaannya runcing. Yang ketiga, gigi geraham. Gigi geraham berfungsi menggilas makanan, bentuk permukaannya lebar dan bergelombang. Jadi bentuknya setiap gigi itu berbeda ya anak-anak tadi. Ya, yang B, lidah terdiri atas otot, lunak, dan lentur. Lidah berguna untuk membolak-balik dan mengatur letak makanan sewaktu dikunyah dan membantu makanan tertelan masuk dalam kerongkongan. Permukaan lidah kasar berbintil-bintil. Dalam bintil lidah terdapat saraf pengecap. Nah, oleh karena itu, lidah mempunyai kemampuan untuk merasakan rasa makanan. Nah, setiap anak-anak makan pasti kan ada rasanya ya, karena untuk merasakan makanan. Nah, bisa juga merasakan rasa manis, rasa asin, dan rasa pahit. Rasa manis dapat dirasakan oleh bagian ujung lidah. Jadi di ujung lidah itu rasa manis. Rasa asin dapat dirasakan oleh bagian ujung dan tepi depan lidah. Dan yang terakhir, rasa asam terasa oleh bagian tepi kanan dan kiri, serta rasa pahit terasa oleh bagian pangkal lidah. Yang C, air liur atau ludah. Air liur berguna untuk membasahi dan melicinkan makanan sewaktu ditelan. Air liur itu mengandung enzim pektalin atau amilase. Nah, enzim tersebut berguna untuk menghancurkan karbohidrat secara kimiawi menjadi bagian yang lebih halus. Air liur dihasilkan oleh kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan belakang telinga. Di dalam mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanis oleh gigi dan secara kimiawi oleh air liur. Ya, ada juga kerongkongan. Kerongkongan berupa saluran sepanjang kira-kira 20 cm yang berpangkal pada rongga mulut bagian dalam. Kerongkongan terdiri atas otot yang lentur dan mempunyai kemampuan bergerak secara peristaltik. Nah, dengan gerak peristaltik, makanan terdorong ke lambung. Makanan dalam kerongkongan digambarkan seperti bola tenis yang kita tekan dalam kaos kaki. Selanjutnya, lambung. Lambung juga bisa disebut perut besar. Nah, letaknya ada di rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan yang sudah dikunyah oleh gigi, di dalam mulut dilumatkan lagi dengan pertolongan bermacam-macam getah lambung.
Nah, getah lambung itu mengandung asam dan enzim. Ada contohnya enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepto, enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Yang keempat, ada usus 12 jari. Disebut usus 12 jari karena panjangnya sama dengan ukuran panjang 12 jari tangan orang dewasa. Makanan di dalam usus 12 jari dicerna dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut ini. Yang pertama ada enzim amilase untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula. Enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang C, enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang kelima, ada usus halus. Dari lambung makanan masuk ke usus halus. Usus halus merupakan bagian terpanjang dari pencernaan makanan. Panjang usus halus kurang lebih 6 meter anak-anak, melingkar-lingkar di dalam rongga perut. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Bagian awal usus halus dinamakan usus 12 jari. Yang keenam ada usus besar, yang merupakan kelanjutan usus halus. Panjangnya kurang lebih 1,8 meter ya anak-anak, yang dindingnya tebal dan 2 kali lebih lebar daripada usus halus. Dan yang terakhir, poros usus. Poros usus merupakan bagian akhir dari alat pencernaan. Nah, terdapat di lubang pelepasan atau anus sebagai jalan keluar sisa pencernaan. Makanya anak-anak pada saat sembelit, anus dapat mengalami luka. Karena apa? Karena terkena sisa pencernaan yang keras. Luka dapat disebabkan oleh regangan dan gesekan sisa pencernaan yang keras. Ya anak-anak, setelah kita belajar, anak-anak dapat melengkapi kolom halaman 21 bagian D. Hanya 5 nomor saja ya anak-anak. Anak-anak, setelah kita belajar tentang makanan yang menyehatkan dan sistem pencernaan manusia, jangan lupa anak-anak untuk mengisi refleksi. Contohnya misalnya, saya bersyukur karena bisa belajar organ-organ pencernaan dengan baik. Saya menyesal karena belum membiasakan diri mengunyah makanan sampai lembut sebelum menelannya. Nah, rencana selanjutnya saya akan membiasakan diri mengunyah makanan sampai lembut sebelum menelannya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti dan dapat belajar dengan baik ya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.